في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahlil fadaili wal karamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Ikhlas Batam Nirwana Residen, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat yang hadir pada kajian subuh di Masjid Al-Ikhlas ini, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah yang hadir pada subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis. Hadisnya pendek tapi sangat memotivasi luar biasa untuk orang yang berpuasa. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kenal dengan Nabi hanya 3 tahun saja. Dari bulan 8, bulan 9, 10, 11 meninggal Nabi. Tapi bayangkan, meskipun 3 tahun saja kenal dengan Nabi, berbuka bersama dengan Nabi, sahur dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, tapi alhamdulillah hadisnya sebanyak 5.374. Lalu banyak yang tanya dulu, ulama-ulama, orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan Abu Hurairah, kenapa orang yang sudah kenal dengan 3 tahun bisa sampai hadisnya 5.374, sedangkan Abu Bakar Siddiq 23 tahun kenal dengan Nabi, hadisnya yang diriwayatkan sedikit. Saya ilustrasikan, hari ini saya bisa menyampaikan kajian subuh, mungkin dari Bapak Ibu meskipun tak kenal berpuluh-puluh tahun, berbulan-bulan dengan saya, tapi ada hadis yang disampaikan, maka itulah yang diingat ketika Bapak Ibu ingat dengan Nuruddin. Padahal teman saya sampai sekarang, dari mulai SD sampai di kampus, kenalnya saya English teacher, karena saya memang jurusan bahasa Inggris S1-nya. Yang dikenal saya karena saya mengajar kursus bahasa Inggris. Sampai sekarang mereka-mereka ini tidak tahu kalau saya sudah menyampaikan kajian. Begitu agaknya Abu Hurairah, meskipun 3 tahun tidak lepas kemana Nabi memberikan kajian. Di situ Abu Hurairah, meskipun dia duduk di teras, dia catat semua apa yang disampaikan oleh Nabi. Nama aslinya Abdus Syam Ibnu Sakhir, budak atau hamba matahari. Beliau asli Yaman. Jadi dulu di Yaman ini apa yang dia tengok, itulah yang dimaksud Tuhannya. Jadi di Yaman dulu banyak orang menyembah matahari. Maka dengan bangganya orang tua kasih nama anaknya Abdus Syam, hambanya matahari. Lalu bertemu dengan Nabi, masuk Islam, dirubah namanya menjadi Abdurrahman Ibnu Sakhir. Tapi keseharian Abu Hurairah orangnya zuhud, dia sering gendong anak kucing. Maka ketika lewat, Nabi nampak Abu Hurairah, ya Abahir, bapak kucing. Sama dengan sekarang, kalau kumisnya tebal, pak kumis. Kalau nengok orang dia sering pegang tongkat, pak tongkat. Nah, seperti itulah Nabi memberikan julukan. Orangnya zuhud. Lalu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga disebutkan dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, atau yang kita kenal madhab yang nomor 4, Imam Hambali. Imam Hambali ini kalau sholat tarawih, sholat malam, bukan tarawih namanya, dia 300 rakaatin, 300 rakaat. Kita nggak ada apa-apanya 11-23. Ini kadang ada Ramadan perang berdebat gara-gara yang ini 11,
yang ini 23. Akhirnya ketawa. Lah siapa yang ketawa? Yang tak tarawih. Nah tengok, yang 11 sama 23 berantem dia. Ketawa yang main gaple, yang tak pernah tarawih. Imam Ahmad bin Hanbal 300 setiap malamnya Bapak Ibu. Jadi kalau mau kita ketemu dengan Imam Ahmad, cobalah besok 300 rakaat. Insya Allah mampu selama kita masih sehat. Imam Ahmad bin Hanbal ini meninggal pada tahun Hijriah 241 Hijriah. Berarti beliau masuk ke tabi'ut tabi'in. Karena 3 generasi. Nabi mengatakan khairul insan qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ada 3 tahap. Sebaik-baik manusia itu ada 3 kata Nabi. 100 tahun pertama itulah sahabat namanya. Sahabat ini bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir Abu Tufail 102 kalau tidak salah meninggal. Lalu setelah masuk ke tahun ke-200 itulah tabi'in. Tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat, tak bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Lalu dilanjutkan ladzi tsummal ladzina yalunahum, tabi'ut tabi'in. Makanya ada doa Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati rasul ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tabi'ut tabi'in berarti Imam Ahmad termasuk tabi'ut tabi'in, termasuk juga Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj yang hadisnya sahih semua. Beliau meninggal 261 Hijriah, gampang kalau mengingat, selisih 20 tahun saja. Lalu bagaimana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Lis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Orang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun hina yuftiru, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan yang kedua dia bertemu dengan, berjumpa dengan Tuhannya Allah. Ini kalau hadisnya singkat, tapi kalau kita bahas 3 jam nggak selesai. Jadi harus teliti juga. Setiap hadis ini tak boleh kita pahami secara kontekstual. Makanya kita bahas. Mudah-mudahan tak terlalu lebih waktunya. Farhatun, kalau secara lugatan farhah, makanya banyak ibu-ibu kasih nama farhah. Kalau laki-laki farhan, ada yang farhana. Apa sebenarnya makna farhatun? Farhatun itu namanya haflatul ursh, pesta pernikahan. Bagaimana agaknya seorang lajang dan gadis bertemu dalam satu pesta pernikahan, and the last he meets at the first night. Lalu terakhir dia bertemu, berjumpa di malam pertama. Nah, kalau first night tahu semua. Tapi Pak Ustadz jangan terlalu banyak bahasa Inggrisnya. Yang saya tahu ladies and gentlemen, ladies first. Jadi haflatul urs, pesta pernikahan, bagaimana saat seorang anak gadis dan lajang begitu senangnya, bahkan mertua dan besannya senang nengok anaknya sudah menikah. Dan yang paling bahagia pada saat pesta pernikahan adalah seorang yang mempelai berdua ini. Begitu indahnya dia bertemu di malam pertama. Yang penting malam pertamanya enggak terganggu juga. Nah, kalau sempat terganggu, tunggu bang 7 hari lagi gitu. Masya Allah. Jadi yang dimaksud dengan farha kata Nabi, coba bayangkan kamu seorang yang berpuasa, dia memiliki kebahagiaan sebagaimana dia ketika melangsungkan pernikahan pertama kali. Apa yang pertama? Farhatun hina yuftiru, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Lalu kalau kita cerna dengan sifat atau level kebahagiaan yang paling rendah, yaitu sifat hiwaniyah, maka bahagia itu kita bisa maknai seseorang kalau sudah puasa, dia lapar, nengok makanan yang sebelumnya mungkin makanan ini hanya seharga 10.000, tapi ketika karena dia puasa, jangankan nasi padang 10.000, nengok air putih saja, luar biasa, Masya Allah. Tidak ada yang paling indah sedunia. Orang yang mungkin sebelum puasa dia kaya, dia tak mau kalau tak makan kerang tumpah. Dia mesti harus makan kerang tumpah pagi, siang, sore. Tapi ketika dia berpuasa, jangankan nengok kerang tumpah, kerang mentah saja nampak. Nikmatnya luar biasa ketika detik-detik berpuasa. Itu tingkat kebahagiaan
level terendah. Kenapa? Karena ketika orang sudah makan, selesai makan, hilang bahagia. Berarti tidak kekal. Ketika orang haus minum, senang dia. Tapi ternyata haus hilang bahagia. Sama halnya saya sampaikan kenapa dimaksud bahagia ini level paling rendah, karena sama dengan hewan. Manusia itu dan hewan cuma 3 kenikmatannya di dunia ini. Yang pertama makan, yang kedua tidur, yang ketiga mohon maaf bersetubuh. Hewan juga begitu. 3 ini paling nikmat bagi hewan. Tapi yang makna sebenarnya ini bukan tentang kebahagiaan yang hanya bersemu, yang hanya sementara. Bagaimana agaknya seorang ibu ketika nengok anaknya dia digendong comel, masih bayi, imut-imut, tapi semakin lama beranjak dewasa, tiba-tiba datang seorang lajang menikahi anak gadis kita, hilang bahagia. Bagaimana agaknya seorang suami nengok istri cantik luar biasa, artis papan atas, selebgram pun kalah, tapi ketika mohon maaf pada masanya istri sudah meninggal, hilang bahagia. Bagaimana agaknya seorang pengusaha ketika dia mendapatkan laba yang besar, lalu laba itu dibelanjakan, dibelikan, di shopping, maka ketika duit itu sudah tidak ada, hilang bahagia semua. Lalu apa maknanya bahagia hina yuftiru? Bahwa ketika detik-detik berbuka puasa orang dalam keadaan lapar, lemah, maka dia hina di depan Allah, dia merasakan rendah di depan Allah, lemah, tak berdaya, maka disitulah du'aun mustajabun, doa yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena posisi orang puasa minimal 15 menit sebelum berbuka puasa, itulah posisi dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kenyataannya Bapak Ibu, naudzubillah, saya tidak menganggap itu hal yang haram, bukan haram. Tapi Nabi 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan hal ini. Umat Nabi Muhammad, dia cinta kepada Rasulullah, tapi dia tidak menengok hadis ini. 15 menit sebelum berbuka puasa, bahkan 1 jam sebelum berbuka puasa, orang-orang pada sibuk cari takjil, sibuk kemana-mana. Bahkan mohon maaf, anak muda bilang ngabuburit. Bayangkan bahasanya ngabuburit, kalau dibuang enganya jadi burit. Entah dari mana itu bahasa ngabuburit. Ini luar biasa. Padahal jarang-jarang kita puasa. Mungkin kalau yang puasa sunnah masih mending, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bait, masih punya waktu-waktu yang mustajabah. Tapi bagi orang yang tak biasa puasa, ketika dia puasa Ramadan, disitulah detik-detik di mana kita tuh dekat min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita diterima Bapak Ibu, dan kita juga dekat dengan Allah, apa yang tak mudah. Orang dekat dengan polisi sampai sebang jam ditangkap, kamu yang sering ngopi sama aku, berangkat aja lah. Kalau orang dekat dengan disduk, buat akte kelahiran anak, tinggal telepon malam-malam, Pak Kadis tolong akte kelahiran anak saya 2 lagi. Oh siap bos, besok diantar. Tak perlu ngantri. Coba kalau tak kenal, susahnya minta ampun. Antri, nomor antriannya pun 100, padahal datang sudah awal karena tak kenal. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, apa yang ibu minta? Semua beres. Begitulah agaknya orang dekat dengan Allah. Sama halnya ketika kita sholat, kapan waktu yang paling dekat? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a'ah. Paling dekatnya hamba dengan Allah ketika sholat, yaitu adalah sajidun, ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Bagaimana caranya banyak berdoa Pak Ustaz? Kan bacaannya subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Maka setelah membaca subhan rabbil a'la wa bihamdihi, tapi kalau sholat sendirian, jangan makmum di Masjid Al-Ikhlas. Kamu kok, ya saya kata Pak Ustadz Nuruddin suruh perbanyak doa. Imam sudah 2 rakaat lewat, dia masih sujud rakaat pertama. Gak bisa begitu. Doa ketika dia sendirian sholat tahajud di rumah Bapak Ibu, sampaikan dalam hati, ya Allah, tetangga saya tuh udah punya mobil Pajero. Kapan dah saya punya mobil Pajero ya Allah? Tetangga saya emasnya 1 kilo ya Allah, kasihlah emas sedikit ya Allah, 1/4 kilo dianting. Silakan dalam hatinya, tapi jangan diucapkan subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Ya Allah, berikan saya mobil. Batal sholatnya. Pakai bahasa Indonesia lagi, masih untung pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Sunda, bahasanya Pak Ustadz gimana? Apalagi pakai langgam Jawa. Ini sesat pula ini.
Jadi haji juga begitu. Kapan haji doa diterima oleh Allah? Maka yang sujud tadi itu kenapa dia mustajabah? Karena orang yang sujud, perhatikan posisinya, kepala dan pantat lebih tinggi mana? Lebih tinggi pantat. Kita yang sering injak-injak keramik ini, karpet ini, hina diinjak-injak orang, tapi ketika kita sujud, kita melepaskan semua kebesaran, mungkin melepaskan, kita sujud di tempat orang yang diinjak-injak. Inilah posisi di mana kita hina, rendah di depan Allah. Mungkin sebelum sholat dia merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih wow, merasa lebih amazing, merasa lebih kaya, merasa lebih baik. Tapi ketika dia sujudnya merendah di depan Allah dengan mengatakan Subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya Allah, ternyata engkaulah yang maha tinggi. Kemarin aku sok-sokan, tapi ternyata ketika sujud, maka maknai Bapak Ibu, maknai kalimat-kalimat Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau bisa nangis. Ini kadang ada imam, Pak Imam, kenapa tadi Pak Imam nangis? Apa arti ayatnya? Oh, saya tak hafal itu, makanya nangis. Oh, nangis bukan karena meresapi dengan apa yang dibacakan. Ketika haji, kapan haji itu waktu mustajabah? Ketika wukuf. Bayangkan Bapak Ibu, panas terik matahari sambil puasa, memakai baju pun tak boleh jahit, seperti kain kafan. Disitulah hamba Allah ketika wukuf, dia hina, lemah di depan Allah, panas-panasan. Maka doa ketika wukuf di Arafah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah pemuda itu. Kok enggak ikut buka? Ah, malas Ustaz. Jadi enggak doa. Ah, ngabuburit aja Pak Ustaz. Kenapa kok enggak doa sebelum buka puasa? Kemarin Pak Ustaz, dari tanggal 1 sampai sekarang banyak kali doa saya Pak Ustaz. 30 bab, tapi tak ada yang terima Pak Ustaz. Ini jangan sampai Bapak Ibu salah ngaji, salah pikir, salah lihat, salah dengar. Akhirnya apa? Salah tindakan, tak mau berdoa, sombong. Jangan pernah merasa doa kita tak diterima oleh Allah. Jangan pernah merasa doa kita tak didengar, sehingga kita merasakan dan kita membayangkan, meyakini bahwa doa itu ditolak oleh Allah. Jangan. Ini mindsetnya harus diset ulang. Pikiran, otak, diset ulang. Jangan sampai salah. Emang kenapa? Kriteria kemungkinan, there is 4 possibility why doa is conducted by Allah. Ada 4 kriteria possibility kemungkinan doa itu diterima, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada doa cash and carry, langsung diijabah, diperkenankan. Ya Allah, besok anak saya mau akikah, besok anak saya mau sunatan, saya tak punya duit untuk beli kambing, ya Allah, kasihlah kambing ya Allah 2. Akhirnya besok Allah ijabah, Allah perkenankan doa itu. Ternyata ada jalan, ada rezeki untuk beli kambing, dapat kambing. Apa yang kita minta, jelas dapat kambing. Ada yang kedua, kita minta, ya Allah, berilah saya kambing, ntar lagi kurban ya Allah. Tapi ternyata Allah tak kasih kambing, Allah berikan kesempatan seharga kambing. Tidak nampak, kita tidak menyangka bahwa Allah mengabulkan, tapi ternyata Allah sudah kabulkan dengan cara lain, tapi harganya persis dengan kambing. Gimana caranya Pak Ustadz? Datanglah bapak tuh, naik motornya NMAX lagi, di simpang jam. Tinggal sikit lagi, ada kambing lewat, nggak ditabrak dia, sikit lagi, ekornya aja kena, dia yang jatuh sikit. La ilaha illallah. Bayangkan coba, kalau kambing tertabrak, apa nggak datang yang punya kambing bawa parang? Hei, kambingku tuh mati. Iya Pak Haji tahu Pak Haji, berapa harganya Pak Haji? 2 juta. 2 juta juga enak kali kau bicara. Dia punya bini sama anak sama cucu, kok ganti sama bini sama cucu. Mau makan apa bini sama anak cucunya katanya. La ilaha illallah. Kambing pun harus menafkahi anak bininya. Bayangkan, tentulah kalau kita nabrak kambing, kita harus ganti semuanya. Apalagi yang Pak Haji yang bawa parang nih, dia harus ganti semua sama anak bininya, nafkahin sampai dia bisa hamil lagi katanya, sampai dia dapat jantan lagi. La ilaha illallah. Akhirnya karena kita tidak menabrak, seandainya menabrak melayanglah 3 juta, tapi karena kita dinabrak, diselamatkan oleh Allah. Begitulah agaknya ketika kita berdoa, berapa banyak orang, mohon maaf, tidak bisa kentut, harus ke Singapura, harus mengeluarkan duit 300 juta, tak bisa kentut aja, sebulan tak bisa kentut, kembung perut. Ngeri kan, lebih parah daripada orang hamil 9 bulan. Kita yang masih hidup, yang masih sehat ini,
Berapa banyak kesehatan setiap hari kita rasakan, tapi kita juga lupa dengan hal itu. Kita minta mungkin hari ini minta rumah, minta kapling, minta sawit, minta macam-macam, tapi Allah tak pernah kasih ke kita, tapi Allah ganti dengan kesehatan kita. Berapa banyak orang dia operasi lututnya, dia ganti plasma tulang sumsumnya, dia habiskan 5 miliar. Berapa banyak orang yang sudah cangkok ginjal, dia harus beli ginjal. Naudzubillah min dzalik. Di sini pun ada orang yang nawarin ginjal seharga 70. Ketika sudah dijual, ada rumah sakit, tak mungkin saya sebutkan, ini bahaya, ditangkap pula saya, viral nanti. Ada yang seharga 70, 80, tapi rumah sakit itu menjualnya sekitar 1,2 M. Kita tengok ginjal Bapak Ibu, kita sehatkan. Berarti setiap hari kita dikasih rezeki oleh Allah 1 M Bapak Ibu. Jadi jangan merasa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, doa itu tidak diberikan, tidak diperkenankan, tidak ditampakkan oleh Allah karena tidak layak menurut Allah. Kenapa tak layak? Sama dengan anak kecil minta pisau sama mamanya, mak, minta pisau mak. Jangan, kau jangan main pisau. Kau kalau kau main pisau, patah tangannya, terluka. Jadi kalau kita mungkin minta mobil, kenapa tak dikasih mobil? Mungkin menurut Allah, kalau engkau punya mobil, dulu kau sering kepalanya nunduk karena sudah punya mobil Fortuner, begini kau sekarang nengok tetangga. Kenapa dia bro? Oh, biasa bro, mobilnya Alphard, kemarin masih Avanza masih begini, karena sekarang mobilnya Fortuner Alphard begini. Kenapa tak dikasih mobil sama Allah? Boleh jadi kalau engkau dapat mobil, nanti kau tak berjemaah ke Masjid Al-Ikhlas, sibuk ngemlap, sibuk dicet terus, sibuk dikasih kanebo terus dilap setiap hari. Jadi bukan karena kita itu tak dikabulkan oleh Allah, karena tak layak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi hari ini apa yang kita lihat itu tidak baik, tapi menurut Allah baik. Boleh jadi apa yang kita terima hari ini itu baik, tapi menurut Allah tidak baik. Wallahu ya'lamu, Allah itu lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, engkau tidak tahu Allah, maka kita tetap positif. Lalu yang keempat, ada orang selama hidupnya, ya Allah, saya padahal tahajud tidak pernah meninggalkan, tapi kenapa hidup saya begini ya Allah? Sebentar-sebentar suami cari kerja, sebentar-sebentar di PHK, belum lagi anak saya ya Allah, sebentar-sebentar sakit-sakitan. Padahal saya sudah, kurang apa lagi saya berjemaah, kurang apa lagi saya puasa sunnah, kurang apa lagi saya bersedekah, padahal saya tak punya apa-apa. Apa kata Allah? Hadis qudsinya. Hadis qudsi ini adalah hadis di mana Rasulullah SAW mendapatkan dari mimpinya. A'adattu li ibadiyas salihin, aku siapkan kepada hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Ada nikmat yang Allah berikan tidak diberikan di dunia. Nikmat apa itu? Nikmat di surga, yang mana ainun ra'at, mala ainun ra'at, mata tak pernah kita tengok. Mungkin kalau kita tengok rumah, mungkin kita kalau nengok harta benda, indah kita nikmat, dan itu tidak ada di surga yang sama dengan nikmat itu. Lebih besar nikmatnya. Wala udhunun sami'at, tak pernah kita dengar. Mungkin kita dengar anakmu sekarang sudah hafal Quran, anakmu sudah juara 1, senang kita dengarnya. Ada nikmat di surga yang kita dengar beda, lebih besar nikmatnya di surga. Wala khatar ala qalbin basar, dan bahkan hati pun tak bisa kita mendeteksi seperti apa nikmatnya di surga. Makanya Bapak Ibu, Allah itu memang sengaja memotivasi kita. Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran sebanyak itu. Allah tidak detail menjelaskan tentang nikmat surga seperti apa. Allah cuma mengatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah hanya menjelaskan bahwa surga itu ada sungai yang mengalir di sekelilingnya. Allah tidak pernah memberikan penjelasan, oh surga di situ ada apartemennya, tidak. Surga itu ada mallnya lebih hebat daripada Qatar, tidak. Samalah ketika Bapak Ibu datang ke toko buku, nengok ada buku, dia 400 halaman, ditengok di sampulnya ilustrasi gambarnya luar biasa indah, dan dilihat di the back cover ada preface, ada summary, ada rangkuman di belakang itu bahwa dijelaskan buku ini menceritakan tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga. Apakah di sampul buku yang di belakang itu dijelaskan 400 halaman ada di situ? Tidak.
Kalau engkau pengen tahu bagaimana indahnya, bagaimana tips-tipsnya caranya, ingin mengetahui rumah tangga yang harmonis, maka baca semua. Jangan hanya baca di back cover. Samalah dengan agaknya dengan surga, Allah sampaikan, Allah tidak jelaskan. Kalau engkau pengen jelaskan, kau masuk. Kalau engkau tahu ceritanya bagaimana keharmonisan rumah tangga, baca buku 400 halaman itu. Begitulah, makanya Bapak Ibu, hari ini mulailah, sebelum kita sudah dilewatkan oleh Ramadan ini, 15 menit duduk bersama istri, duduk bersama suami, ajak anak-anak, minimal 15 sudah selesai, tak usah sibuk-sibuk lagi. Coba kita lihat, dari jam 5 sekarang sudah macet total di mana-mana. Entah apa yang dicari. Padahal kalau sudah minum segelas sudah kenyang kalau orang tua. Mungkin anak-anak 2 kue minum selesai. Padahal kita bisa cari nanti, atau mungkin kita siapkan dari pagi, masak sendiri, beli bahan-bahannya. Sayang, doa dilewatkan, karena itulah kita dekat dengan Allah. Duduk bersama, kita membacakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi. Ajak orang yang mungkin bantu kita di rumah, yang sering cuci baju kita, yang sering cuci piring kita, setrika baju kita. Jangan merasa lebih tinggi, kastanya sama, duduk sama rendah. Ajak mereka, jangan menganggap boleh jadi orang yang bantu-bantu kita di rumah dialah yang dimustajabah. Kata ulama, kam mim mashurin fil ardi malam yakum ma'rufan fis sama, wa kam mim majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Berapa banyak orang yang viral, berapa banyak orang yang popular, dia punya akun YouTube, dia punya subscriber, dia punya Instagram, followernya sampai 5.000, dia terkenal karena dia punya jabatan, tapi ternyata malam yakum ma'rufan fis sama, di langit dia tidak terkenal. Wa kam min majhulin, kata ulama, dan berapa banyak orang dia tidak punya akun YouTube, dia tak terkenal, dia tak pernah dibaca oleh orang karena dia bukan tokoh masyarakat, karena dia bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan wali kota, dia bukan ketua Karang Taruna. Tapi ternyata ma'rufun fis sama, dia terkenal di langit karena doa-doanya, zikirnya. Maka kita jangan pernah meremehkan. Kita berdoa bersama, maka diaminkan oleh orang yang tak terkenal ini. Mungkin selama ini kita diijabah, diberikan nikmat oleh Allah bukan karena doa kita, karena ada orang yang mengaminkan. Ad-da'i wal mu'amminu syarikani fil ajri. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan syarikan, mereka berkongsi, mereka saling berlomba fil ajri, dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang sekarang nih Bapak Ibu, banyak orang yang bilang doa bersama-sama habis salat Ustaz bid'ah dolalah langsung neraka. Kan ada orang yang seperti itu. Tapi saya tak menyalahkan orang yang doa-doa sendiri. Akhirnya setelah sholat nggak ada astagfirullahaladzim, pergi semua, diem aja semua. Belum lagi imamnya nengok ke makmum. Saya tidak menyalahkan. Ini sudah dibudidayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa dan Harun, apa kata Allah? Ujibud da'watukuma. Ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun amin. Apa kata Allah? Aku perkenankan doa kalian berdua. Jadi doa bersama dari dulu sudah ada. Ada orang masih alergi tahlilan karena doa bersama, nggak ada Rasulullah. Ada orang masih alergi, ada istighosah, majelis Rasulullah kumpul bersama, Allahumma sholli ala Muhammad, berdoa bersama. Orang bilang bid'ah karena nggak ada Nabi. Zaman Nabi tak ada seperti ini, gara-gara itu masuk neraka. La ilaha illallah. Padahal Nabi SAW juga berdoa sama siapa? Sama malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar, maka berdoa amin sampai 3 kali. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa bilang amin? Tadi ada malaikat yang doa. Apa doanya? Yang pertama, tangga pertama, kata malaikat, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfaru lahu. Celaka bagi orang yang sudah dihidupkan di Ramadan, dia sehat di Ramadan, dia banyak duit di Ramadan, ginjalnya aman, jantungnya aman, di Ramadan sehat, tapi ternyata dia menyia-nyiakan bulan Ramadan, celaka. Lalu yang kedua, amin kata Rasulullah. Lalu yang kedua apa? Malaikat Jibril, bu'dan liman adrakal walidahul kibara ahadu ma'aukilahuma falam yadhulhul jannata. Celaka bagi orang yang sudah dipertemukan dengan orang tuanya, sama orang tuanya dia sama-sama tua, tapi ternyata falam yadhulhul jannata, dia tidak masuk ke surga karena dia durhaka dengan orang tuanya. Nauzubillah. Lalu yang ketiga, kata malaikat Jibril, bu'dan liman dzukirta walam yusolli alaika. Celaka Muhammad, umatmu yang mendengar namamu disebut tapi dia walam yusolli alaika, dia tidak bersolawat kepadamu. Apa kata Rasulullah? Amin. Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah amin. Apa tak diijabah oleh Allah SWT? Maka jangan pelit-pelit ketika ada kalimat Nabi Muhammad SAW dalam hatinya atau mulutnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa doanya yang dibacakan?
Allahumma laka sumtu, itu hadis dhaif. Tapi tidak apa-apa. Kalau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabbatil ajru, insyaallah hilang dahaga ini, wabtallatil uruq, urat-urat ini sudah basah, wasabbatil ajru, dan ditetapkan pahala insyaallah dengan kehendak Allah. Lalu kalau Allah langsung itu boleh Pak Ustaz? Boleh. Kata Ibnu Hutaimin dalam fatwanya, orang doa berbuka puasa boleh ma'thur, boleh ghairul ma'thur. Apa ma'thur? Itu doa yang ada di Al-Quran dan hadis. Ada ghairil ma'thur, doa yang diberikan ulama, dikasih Pak Kiai, atau yang dibuat dengan bahasa Arab karena dia pintar bahasa Arab, silakan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang sudah ditukil dengan Syekh Syaqar, Atiyah Syaqar, dalam kitab fatwanya, dalam kasus ketika Nabi sholat Sami Allahu liman hamidah, tapi ternyata ada sahabat Nabi mendengar tidak mengatakan Sami Allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan katsiran hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi mendengar. Lalu setelah sholat, manil qail, siapa tadi yang doa seperti ini? Tak pernah aku ajarkan. Ana ya Rasulullah, kata sahabat. Maka Nabi bukan marah, justru Nabi menyampaikan hadisnya, futihat abwabus samai ra'aitu annal malaikata yabtadiruna tis'an wa thalathin. Ternyata ketika engkau baca alhamdulillahi thayyiban katsiran mubarakan fih, dibuka pintu-pintu langit dan aku lihat annal malaikata yabtadiruna, mereka berlomba-lomba mencatat amalmu karena engkau baca alhamdulillahi thayyiban katsiran mubarakan fih tis'an wa thalathina, sebanyak 39 malaikat. Ini berarti kita doa apa saja terserah, yang penting tidak menyalahi yang ma'thur. Kata Ibnu Hajar Asqalani, jawazu ihda ghairil ma'thur malam yakun mukhalifan lil ma'thur. Boleh menggunakan membaca doa yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tapi catatan tidak boleh menyalahi dengan yang ma'thur. Sama dengan contoh nih Bapak Ibu, an-nadzafatu minal iman, bukan hadis, tapi boleh enggak kita mengikuti motivasi itu? Boleh. Jadi tanamkan dalam hati, ketika aku bersih-bersih, berarti ini sebagian dari iman. Maksudnya apa? Semakin sempurna imanku ketika aku menjaga kebersihan. Bukan hadis. Dan banyak lagi apa yang kita baca Yasin pagi, baca Yasin malam Jumat, baca Yasin ketika mendapatkan orang sakit, silahkan. Nabi memang tidak mengatakan kalau sudah sakit-sakitan bacalah Yasin, tidak ada. Nabi cuma hadis siapa yang baca Yasin maufuron ma'asbahalahu. Jadi ketika baca Yasin akan diampuni dosanya ketika subuhnya. Jadi kita tuh mesti harus pahami betul-betul, jangan maknai hadis itu kontekstual. Jadi salah satu kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia karena doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa, hena yalqa rabbahu, ketika dia berjumpa dengan Allah. Kapan? Tentu nanti kita berjumpa dengan Allah di surga. Kalau kita mungkin hari ini merasa senang dengan satu benda, bahagia kita memiliki benda, tapi ketika benda ini sudah memudar, hilang bahagia. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya bagaimana memiliki anak yang cerdas, anak yang soleh, indah, tapi pada masanya anak ini sudah diambil oleh orang, nikah, lama tak jumpa, setahun sekali ketemu dengan orang tuanya, hilang begitu saja kebahagiaan. Tapi kalau kita bahagia karena Allah, karena kita berjumpa dengan Allah, kekal selama-lamanya. Apa maknanya? Karena Allah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah mati, maka kekal. Kapan kita kekal? Karena kita nanti akan bertemu dengan Allah. Allah akan sediakan apa yang kita minta selama ini di dunia Allah tidak kabulkan, tapi di surga Allah sediakan. Karena nanti ketika orang-orang yang beriman, orang-orang soleh dicabut nyawanya oleh Allah, seperti embun pagi yang jatuh dari pohon, dari daun-daun. Dia tidak merusak ranting, dia tidak merobek daun-daun, jatuh. Begitulah agaknya ruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh ketika diterima oleh malaikat. Lalu apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang selamat, jiwa yang penuh dengan iman. Dipanggil oleh Allah, bukan hanya dipanggil, diundang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kesini engkau, aku undang.
Ini hebat kan, manusia diundang. Kenapa Allah menggunakan kata irji'i, pulanglah engkau? Karena memang kita semua ini asalnya surga Bapak Ibu. Kalaulah kita pergi ke Singapura, pergi ke Turki, nengok Istanbul, istana Istanbul, kita pergi ke Qatar, nengok gedung-gedung pencakar langit indah, semua orang datang ke sini. Tapi kalau kita asing di sana, orang tak nengok kita, hanya welcome saja, welcome to Qatar, welcome to Istanbul. Karena kita tak kenal, biasa aja orang. Tapi kita senang. Tapi ini ada orang datang memang diundang. Seperti saya diundang di sini. Jadi bukan kaleng-kaleng kita datang ke surga nanti. Kenapa dibilang kita pulang? Karena Nabi Adam asalnya surga. Kita ini mestinya di surga semua. Tapi karena Adam salah, punya salah, maka Allah berikan imbalan terhadap dosanya, berikan sanksi kepada dosanya. Jadi orang yang beriman, orang yang soleh sudah ditunggu oleh malaikat. Meskipun di dunia dia tidak pernah terkenal, tapi ternyata dia terkenal di langit. Malaikat menunggu semuanya. Inilah yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Karena dia selalu membacakan ayat Quran, dia berzikir, menembus langit, pintu langit, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Begitu kita nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah. Bukankah sudah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 100? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbi ahada. Kalau ingin kita berjumpa dengan Allah, dua syaratnya. Falyamal amalan salihan, beramallah soleh, beramallah baik sampai kita meninggal. Lalu yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbi ahada, jangan pernah syirik. Memang orang itu sujud Pak Ustadz, dia itu puasa sunnah, dia bersedekah, bikin masjid, bikin jalan, bikin panti asuhan, bikin pondok pesantren di mana-mana. Tapi Pak Ustadz, sekali dia itu susah dalam hidupnya, datang dia ke orang pintar, bang tolonglah terawang rezeki saya bang. Belum lagi sekarang ini sudah ada pawang hujan. Oh, di atas ada AC besar, remote-nya saya yang pegang. Ini akidah kita rusak. Bagaimana anak-anak kalau dengar seperti ini? Hujan itu apa kata saya? Kan repot, rusak. Memang dia Islam, memang dia sujud, tapi kalau dalam hatinya syirik, samalah dengan agaknya orang percaya dengan sio. Sekarang sio apa? Sio macan. Dulu sebelum macan sio monyet. Percaya sama sio, oh kalau di tahun monyet ini nanti kamu rezekinya begini, kamu harus hati-hati dengan ini. Monyet aja tak percaya sama sio, kita pula percaya sama sio. Ada juga orang percaya sama tanggal kelahiran. Kamu bintangnya apa? Taurus. Kamu Paulus Dosiscus. Kamu apa? Sagittarius. Oh, kalau Taurus berarti pemarah dia. Makanya kamu jangan sampai dipancing-pancing suamimu. Kenapa? Dia Taurus. Ini akidahnya rusak, syirik. Ini syirik kecil, memang tak keluar dari Islam. Tapi menyekutukan Allah. Subhanallah ya amma yusyrikun, subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah, lepas, terbebas dari sesuatu yang syirik, menyekutukan, syirik benda, syirik manusia. Ini ada orang, Pak Ustadz dagangan saya nggak laris. Coba kamu pergi ke sana. Pak Ustadz, saya minta doa lah Pak Ustadz, minta ini. Oh ini, kasih jimat. Nanti insya Allah daganganmu laris. Rupanya besok laris betul. Mungkin ada orang bilang dikencingin katanya sama setan. Ini jangan. Hari ini Bapak Ibu, lillahi ma fis samawati wal ard wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah disediakan rezeki kita. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang berkehendak. Allah kalau sudah berkehendak ke orang itu rendah. Allah kalau sudah berkehendak orang itu kaya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Percaya, jangan sampai rusak akidah kita. Ajarkan ke anak-anak kita, jangan sampai percaya dengan hal-hal mistis, dengan hal semacam seperti pawang hujan ini. Ini bahaya. Maka ketika kita sudah dua ini diamalkan, faman yarju liqa rabbi falyamal amalan saleh. Lalu yang kedua, tidak pernah syirik dalam hati kita. Kita percaya kepada Allah, kita berharap dengan ridho dan rahmat Allah saja, insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah di surga nanti. Kenapa? Karena orang-orang yang puasa nanti di surga itu Allah sediakan namanya babur rayyan. Fil jannati abwabu thamaniyah. Thamaniyah itu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu. Babun yusamma ar-rayyan. Satu pintu namanya ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak masuk ke pintu rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Puasa kapan? Tidak hanya puasa Ramadan, puasa sunnah boleh. Makanya Bapak Ibu, setelah Ramadan maka pastikan ikutin sunnah Nabi. Man shoma ramadhana bi sittin min Syawalin fa ka'annama shoma ad-dahr.
Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana dia puasa sebanyak setahun. Pahalanya seperti setahun. Kok bisa begitu? Karena dilipat gandakan. Di surat Al-An'am 160, man ja'ah bil hasanati falahu athru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia diberikan pahala 10. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi kalau orang yang berbuat keburukan, Allah tidak lipat gandakan, tapi Allah ganti, tapi Allah berikan balasan satu kali. Jadi kalau orang melakukan kebaikan satu, dapat 10. Tapi kalau orang melakukan kejahatan, balasannya satu saja. Jadi kalau 30 hari kita puasa, lalu diikutkan 6 hari di bulan Syawal, 36 kali 10 berapa? 360 sama setahun. Beginilah caranya menyampaikan secara rasional. Jangan nanti dikira enak betul ya orang Islam. Karena banyak orang-orang luar sana selain Islam itu dibodoh-bodohin. Dengan hadis saja mereka tunduk. Apa? Di situ dikatakan pahalanya begini. Padahal tetap aja dia hidupnya. Ini bisa merusak akidah kita. Jadi jangan pernah dengar. Kita percaya sama Allah, Nabi yang mengatakan. Bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang yang bertitel LCMA profesor. Yang mengatakan ini adalah Nabi SAW. Maka jangan pernah kita menutup satu pintu kebaikan dengan pintu yang lain. Apa maknanya? Kalaulah ibu-ibu nanti banyak hutang puasa, pastikan gimana caranya Pak Ustadz, sementara saya hutang puasa, lalu gimana caranya saya mendapatkan fadilah daripada puasa di bulan Syawal? Langsung ibu, kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari mengatakan, kalau ibu-ibu pengen mendapatkan fadilah di bulan Syawal, caranya langsung ganti di bulan Syawal 6 hari, maka secara otomatis mendapatkan pahala juga. Memang Nabi tak mengatakan, tapi ulama-ulama tabi'in. Sama ketika orang mambana lillahi masjidan bunyalahu apa? Ketika orang membangun masjid, bunyalahu baitan fil jannah, maka dibangunkan satu rumah di surga. Lalu bagaimana saya Pak Ustadz tak punya duit, tak punya harta, saya pengenlah punya kapling juga di surga? Gampang, kata Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan, man shalla isnata asyara raka'atan bunyalahu fi yaumin wa lailatin bunyalahunna baitum fil jannah. Orang yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, maka Allah bangunkan satu rumah di surga. Kalau kita tak punya harta untuk tak bisa bikin masjid, silahkan laksanakan sholat rawatib 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, setelah duhur 2, kemudian setelah maghrib 2, sebelum isya, setelah isya 2, pas 12. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan ini. Kalau kita tak bisa mampu untuk bikin masjid sendirian, lakukanlah sholat rawatib. Sampai kapan? Jangan pernah tinggal sampai kita meninggal. Nah, ini agaknya 2 kebahagiaan yang kita dapatkan. Maka motivasi ini sering Nabi SAW sampaikan ketika sudah melewati Ramadan sampai 8 kali. Karena Abu Hurairah yang meriwayatkan. Jadi hadis ini keluar ketika sudah tahun 8 tahun 9 Hijriah. Puasa sudah sampai 8 kali Nabi puasa. Lalu Nabi menyampaikan motivasi. Apa? Karena orang-orang yang tidak mungkin tahu dengan fadilah keutamaan puasa, dia agar bisa faham. Nanti ketika selesai puasa Bapak Ibu, mestinya 3 yang harus bertambah. Iman, ilmu, amal. Kalau kita nengok iman kita bertambah, sudah bersih hati kita dari penyakit-penyakit yang menggerogoti hati. Lalu yang kedua, ilmu bertambah, berapa banyak yang sudah menyampaikan kajian di sini. Lalu yang terakhir, amal juga bertambah. Yang dulunya tak pernah tahajud, nanti setelah Ramadan jadi tahajud. Yang dulunya tak pernah hatam, nanti setelah Ramadan dia sehari minimal sudah 2 lembar. Berarti kalau 3 ini sudah bertambah Bapak Ibu, nanti setelah bulan Ramadan berarti berhasillah puasa itu. Selain itu memang puasa juga bisa melatih mental fisik kita, bisa meracun, bisa membuang racun-racun toksik di badan. Itu salah satu daripada fadilah. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika puasa, virus-virus di dalam bakteri-bakteri itu dimakan oleh badan kita sendiri. Kita mungkin tambah kurus, tambah langsing, tambah senang, tambah lega ketika kita beribadah setelah bulan Ramadan. Karena itulah fadilah puasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, menjadi so'imin dan so'imat, orang-orang yang berpuasa, diterima doa oleh Allah, lalu kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت
أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون